Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara saya kedengeran kan? Cek. Jelas nggak suaranya? Terdengar. Kalau suaranya tidak jelas bilang aja ya. Kebetulan headset saya tertinggal, jadi agak sulit. Oke, sekarang kita melanjutkan materi mengenai ekstraksi ya. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai masih kurang sehat mengenai ekstraksi juga ya, cuma masih yang dasar. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ekstraksi mengenai ekstraksi counter current atau lebih dikenal sebagai ekstraksi Craig ya, karena yang menemukannya adalah ilmuwan bernama Craig. Jadi, makanya ekstraksinya disebut dengan ekstraksi. Di PPT yang saya share di apa? Sudah terlihat kan ini? Sudah, Bu. Jadi yang kemarin kita bahas itu sebenarnya adalah dasar ya. Jadi ketika kita melakukan ekstraksi sederhana atau yang menggunakan panas ya, exhaustive ekstraksi, itu perhitungannya mengikuti yang kemarin kita bahas ya. Jadi masih perhitungan dasar. Nah mungkin nanti yang agak membingungkan itu enggak membingungkan juga sih. Cuma kalau menghitung manual lumayan ya. Bingung gitu karena banyak hitungannya. Itu adalah ekstraksi counter current. Tapi sebenarnya dasarnya sama ya, perhitungan ekstraksinya sama dengan ekstraksi sederhana dan exhaustive gitu. Cuma karena dia memakai banyak wadah, biasanya kan kalau ekstraksi ini cuma satu, misalnya satu corong pisah, dipisahkan, terus dikeluarkan si larutan yang fasa organik atau fasa airnya seperti itu. Nah kalau yang counter current ini biasanya larutan yang sudah digunakan akan digunakan kembali pada ekstraksi selanjutnya. Jadi itu yang membedakan. Kalau yang ekstraksi sederhana sama exhaustive biasanya larutannya ya beda. Kalau soklet, kalau soklet memang larutannya ya sama pakai itu terus, tapi wadahnya satu gitu. Kalau counter current wadahnya banyak, larutannya dipakai berulang-ulang gitu. Terus tapi nanti selain ada yang digunakan berulang, ada juga yang ditambahkan. Makanya nanti bingung karena fraksi yang mempengaruhi ekstraksinya banyak gitu. Dari mulai yang larutan yang dipakai berulang kali untuk ekstraksi sama ada penambahan baik itu fasa organik maupun fasa air ke dalam wadahnya gitu. Kebetulan ini saya lupa belum memasukkan gambar dari alat ekstraksinya. Nah, sebelum masuk ke gambar, jadi sebenarnya kalau untuk ekstraksi ini dibagi 3 ya. Ini sudah saya sempat bahas juga kemarin, cuma barangkali ada yang lupa. Jadi ekstraksi itu diaplikasikannya sebagai 3 jenis ya. Ada yang sederhana, nah dikatakan sederhana itu ketika nilai D atau KD-nya itu lebih dari 1. Nah kalau ekstraksi sederhana dia cukup menggunakan corong pisah. Gitu. Kemudian yang kedua ada ekstraksi exhaustive, jadi dia menggunakan panas biasanya, dipanaskan. Nah kalau yang exhaustive ini nilai D atau KD-nya itu lebih kecil daripada 1. Alatnya itu yang biasanya digunakan adalah soklet. Kalau kalian ingat ini soklet itu set alatnya seperti ini. Jadi nanti zat yang akan diekstraksinya biasanya disimpan di sini, dan pelarutnya disimpan di sini. Nah, nanti pelarutnya kan lama-kelamaan dia akan menguap tuh. Pindah akhirnya ke sini. Nanti biasanya kalau awalnya nggak ada airnya, tidak ada larutannya, biasanya nanti kalau sudah penuh kan menguap, kemudian mengembun si uap dari larutannya, dan akhirnya merendam zat yang akan diekstraksi. Nanti pada titik tertentu ketika sudah penuh, maka larutan yang sudah mengekstrak zat di sini, dia akan balik lagi ke tabung bawah. Gitu. Jadi nanti dia biasanya keluar lewat sini, masuk lagi ke sini. Kemudian nanti terus penguapan lagi larutannya
Kemudian nanti penuh lagi tabung sokletnya, akhirnya dia balik lagi ke labu dasar gula. Seperti itu terus sampai jumlah ekstraksi yang kita inginkan. Misalkan dalam satu kali percobaan kalian pengen 30 kali ekstraksi. Nah, berarti kalian harus nunggu sampai 30 kali larutannya menguap terus balik lagi ke labu dasar gula. Seperti itu ya kalau yang menggunakan soklet. Sudah pernah pakai belum ini di organik? Belum ya? Coklat. Belum Bu sepertinya. Belum ya? Oke. Nanti semoga kalau kalian praktikum nanti nyoba ya. Yang namanya soklet itu cara kerjanya seperti apa. Jadi biasanya nanti seperti yang saya jelaskan tadi ya. Si zat yang akan diekstraknya disimpan di sini, di labu sokletnya. Kemudian di alat sokletnya, si larutannya atau pelarutnya dia disimpan di sini. Nah, biasanya pelarutnya juga satu jenis ya. Kalau pakai fasa organik. Kalau pakai fasa aquos, pakai aquos. Disesuaikan dengan zat yang akan dianalisis. Nah, kalau yang sederhana baru dia pakai 2 fasa. Nah, kalau ekstraksi counter current, ya sama ya pakai 2 fasa, hanya saja alatnya berbeda ya. Alatnya berbeda dengan yang ekstraksi sederhana maupun yang exhaustive. Ini selain disebut counter current atau Craig, ini kan yang menemukan cara ini adalah namanya Lyman C. Craig kalau tidak salah. C apa? C kalau sekali. Makanya untuk ekstraksi ini disebutnya dengan ekstraksi Craig ya. Atau tidak nama lainnya itu biasanya ada sistem ekstraksi arah berlawanan. Nah, sama halnya dengan yang sederhana dan exhaustive, ini ekstraksinya juga merupakan ekstraksi cair-cair ya. Cair-cair yang dilakukan secara berulang. Jadi bukan satu kali gitu, tapi dia dilakukan berulang kali gitu. Nah, biasanya yang menggunakan ekstraksi counter current ini senyawa-senyawanya itu biasanya dia memiliki variasi kelarutan di dalam 2 pelarut yang tidak saling mencampur. Jadi dia bisa larut di fasa organiknya, bisa larut di fasa aquosnya seperti itu. Ini sampelnya merupakan senyawa yang memiliki variasi kelarutan di dalam 2 pelarut. Pelarutnya tapi kuncinya harus tidak saling bercampur ya. Jadi kalau yang satu organik, yang satu lagi harus aquos. Nggak boleh sama-sama pelarut aquos atau sama-sama pelarut organik. Ya itu sama aja berarti pakai satu macam pelarut ya. Nggak bisa menggunakan metode ekstraksi counter current akhirnya kalau misalkan fasanya cuma satu. Nah, tapi setiap fraksi yang ada fraksi pelarutnya itu dia punya koefisien distribusi yang berbeda-beda. Jadi walaupun sisa nyawanya satu gitu ya, tapi ketika dia disimpan di fasa A, berarti dia punya nilai koefisien distribusi sendiri. Ketika dia berpindah ke fasa B, berarti dia punya nilai koefisien distribusi sendiri. Misalnya ini fasa organik, ini fasa aquos. Nah, si A itu ketika di fasa organik misalkan KD-nya itu adalah 2. Ketika A-nya pindah ke fasa aquos, ini saya kasih tanda petik ya, biar membedakan antara si A di organik sama di aquos gitu ya. Ternyata KD-nya itu sama dengan 1/4. Berarti ini kan kalau dilihat dari KD-nya kira-kira A ini lebih mudah melarut di fasa organik atau aquos?
Kalau dilihat dari KD-nya, dia akan lebih mudah terekstrak di fase organik atau aqueous. Ayo, kira-kira kalau dilihat dari nilai KD-nya, ini suaranya kedengeran ya? Organik ya. Lihat aja yang angkanya lebih besar gitu. Kan kalau KD atau nilai D itu makin besar angkanya berarti dia makin bagus ekstraksinya, istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat yang mana yang ekstraksinya lebih bagus, cari nilai D atau KD-nya lebih besar gitu. Berarti dia bagus ekstrak di fase tersebut. Nah, ini berarti ketika A di fase organik dia KD-nya 2. Nah, berarti dengan kata lain si A ini dia bagus ketika diekstraksi dengan menggunakan fase organik gitu. Jadi dia lebih baik terpisahnya ketika menggunakan fase organik gitu dibandingkan dengan fase aqueous gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian di soal menemukan misalkan antara pelarut A misalkan analit A di pelarut A dia KD-nya sekian 5 misalkan. Analit A di pelarut B KD-nya 2 misalkan. Pilih pelarut yang lebih efektif untuk digunakan sebagai pengekstrak. Nah, berarti kan pelarut A ya karena hasil KD-nya dia lebih besar yaitu 5. Jadi kalian tinggal lihat aja yang lebih besar yang saya mau memperlihatkan alat dari ekstraksi Cray. Lupa belum mencari. Nah, alatnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi tabungnya itu bentuknya, nah seperti ini nih. Jadi ada bagian yang, nah ini nih. Ada bagian yang untuk mencampur di sini bagian sini. Ada bagian untuk memisahkan. Jadi tabungnya kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, tabungnya itu banyak gitu. Jadi nggak cuma satu. Tuh, banyak ya. Jadi ketika kita mau ini deh. Nih. Nggak kecil. Gambarnya tidak ada yang bagus. Karena memang sudah jarang digunakan sih ya. Untuk ekstraksi konvensional seperti ini. Banyaknya paling kita pakai HPLC gitu ya, GC, pakai yang kromatografi. Nah sebenarnya untuk ekstraksi Cray ini dia yang mendasari pengukuran dengan kromatografi. Gitu. Karena di ekstraksi Cray ini dia asal mula adanya fasadium. Gitu. Jadi nanti di dalam ekstraksi Cray jadi ada kan nantinya akan ada fase organik dan fase aqueous yang terlibat dalam proses ekstraksi. Nah, nanti salah satu dari fasa itu, baik itu organik maupun aqueous, dia akan dibuat sebagai fasadium. Jadi istilahnya dia diam aja di tabung ini gitu. Tapi nanti akan ada fasa, misalkan kita gunakan fasadiumnya organik misalkan. Fasa organiknya disimpan aja di sini. Nah, nanti berarti yang akan ditambahkan dan dipindahkan ke tabung lain atau dimasukkan ke tabung tersebut adalah fase aqueous. Gitu. Misalkan di tahapan pertama awal analitnya sudah ada di fase organik. Yang kita inginkan adalah analitnya pindah ke fase aqueous misalkan. Nah, berarti kita gunakan air sebagai fase geraknya, kemudian fase organiknya sebagai fasadium. Berarti nanti air yang akan ditambahkan ke dalam tabungnya, jadi nanti akan ada penambahan misalkan lewat, nah ini kan ada seperti tutup botolnya nih yang ini. Jadi nanti airnya dimasukkan ke sana.
Ditambahkan misalkan air, kemudian dikocok botolnya gitu. Ada. Nah ini ada nggak yang gambar bergeraknya ya? Nah jadi digoyangkan seperti itu. Jadi proses ekstraksinya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ya awal kita ulangi lagi. Nah ini misalkan air yang biru itu adalah fasa organik, yang merah adalah fasa aquos misalkan. Dikocok ketika proses ekstraksi. Nah, kemudian tadi dipindahkan ke tabung yang sebelah sini, dimiringkan si tabungnya tuh sampai fasa aquosnya terpisah dari fasa organik ya. Nah kebayang nggak? Nah kemudian nanti fasa aquosnya dia dikeluarkan lewat lubang ini. Nah, lubang ini dia akan nyambung langsung ke tabung kedua gitu. Jadi nanti yang diekstraksi di tabung kedua adalah fasa aquos dari tabung pertama. Seperti itu. Terus nanti akhirnya ditambahkan lagi fasa aquos ke tabung pertama, diekstraksi lagi, ditambahkan lagi ke tabung kedua. Terus aja seperti itu. Jadi nanti ekstraksinya itu akan dilakukan secara berulang. Di tabung 1 diulang terus, di tabung 2 diulang terus seperti itu. Nah, tapi kalau di ekstraksi ini kelihatan kan layarnya ya. Yang ini gambar ini kelihatan nggak yang gambar tabung? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi pas mau diekstraksi, dikocoknya itu ya sama aja kayak yang dicorong pisah gitu ya, dikocok gitu ya. Nanti dipisahkan fasa yang ingin dipisahkannya gitu. Tergantung ya, kita mau menganggap siapanya yang sebagai fasa gerak, siapanya yang sebagai fasa diam. Gitu. Ini dasar kenapa ada pengukuran secara kromatografi itu sebenarnya terinspirasi dari ekstraksi kayak gitu. Barulah banyak dikembangkan metode-metode yang kromatografi. Gitu. Kan kromatografi rata-rata pasti ada fasa diam sama fasa gerak kan ya. Baik yang konvensional kayak apa itu pakai lapis tipis atau pakai kertas hisap gitu ya, itu kan konvensional. Berarti selulosanya itu fasa diam, fasa geraknya air gitu. Nah, ini kebetulan kalau di ekstraksi Craig gitu ya, fasa gerak sama fasa diamnya sama-sama larutan. Gitu. Yang satu organik, yang satu fasa aquos. Mungkin nanti kalian akan menemukan lagi fasa diam dan fasa geraknya sama-sama cairan itu di kromatografi liquid ya, atau HPLC ya, yang dikenal sebagai HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Itu ambil dasarnya dari sini, dikembangkan jadi teknik kromatografi yang ada alatnya. Ini kurang lebih proses ekstraksi dengan aparatus Craig itu seperti ini ya. Jadi nanti dipisahkan salah satu fasanya seperti itu. Jadi nanti ketika kita melakukan ekstraksi ya tergantung kita gitu, apakah si fasa geraknya mau si fasa aquos atau fasa organik, tergantung kebutuhannya. Begitu. Sampai sini pengertian dari ekstraksi Craig, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Sejauh ini belum, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini contoh ya. Ini kalau pakai metode manual ya untuk perhitungannya. Jadi diasumsikan misalkan ya ketika kita ekstraksi dengan ekstraksi Craig, D dari analitnya itu adalah 2. Misalkan analitnya A, D-nya 2. Nah, volume organik yang digunakan dalam tiap tabungnya dengan volume aquosnya itu pasti sama. Nah, ini yang berperan sebagai fasa gerak atau mobile, kalau bahasa Inggrisnya mobile phase. Fasa geraknya itu adalah fasa organik, berarti fasa diamnya itu adalah aquos ya.
Nah ini yang organiknya itu adalah yang bawah. Ini fasa organik. Yang ini fasa aquos. Ini biasanya kalau tabung pertama ya. Untuk tabung pertama biasanya disebutnya dengan tabung 0 ya, bukan tabung 1. Makanya di sini ini disebutkan tabung 0 karena yang dianggap tabung pertama itu adalah 0. Kemudian tabung kedua berarti disebut dengan tabung 1. Nah, ini misalkan di awal ya, di tabung 0 ini hanya ada analit di fasa aquos. Kemudian tadi prosesnya kan tadi dikocok gitu ya. Ditambahkan fasa organik dulu ke dalam tabungnya, kemudian dikocok. Nah ini harus kebayang yang tadi saya lihat ya. Soalnya kalau nggak kebayang bingung. Ini tabung nolnya misalkan. Ketika awal sebelum dimulai ekstraksi. Terus kita kocokkan. Nanti otomatis akan ada analit yang berpindah ke fasa organik. Nah akhirnya ketika di tabung 0, setelah dikocok, ini setelah dikocok, akhirnya ada 1/3 analit di fasa aquos dan 2/3 analit di fasa organik. Ini organik, ini aquos. Gitu. Ini di tabung 0 ya, awal. Kenapa kok bisa analit yang di fasa aquosnya 1/3, yang di fasa organiknya 2/3? Gimana coba cari? Masih ingat nggak? Kemarin ada rumus untuk mencari fraksi analit di fasa aquos. Masih ingat rumusnya? XA aquos sama dengan masih ingat nggak? V aquos dibagi dengan D. Terus D-nya D terus dikali V organik ditambah V aquos. Iya betul. Nah dapatnya dari sini ya. Terus nanti kalau misalkan nyari fraksi organiknya gimana ya, tinggal dikurangi aja, 1 dikurangi dengan fraksi A di aquos gitu. Nanti kalian dapat fraksi A di organiknya. Nah, ini berarti kalau misalkan mau cari yang ini, saya tulis di sini, berarti fraksi A di aquos sama dengan volume aquos, D-nya itu 2 dikali dengan volume organik ditambah volume aquos. Nah ini kan volume aquos sama volume organiknya sama, jadi kita bisa coret gitu ya. Terus dapat fraksi mol A di aquos sama dengan 1/2 dikali 1 ditambah 1. Fraksi mol A aquos sama dengan 1/2 ditambah 1, 3. Nanti dapat 1/3 analit. Terus ini saya kasih perhitungannya. Kalau misalnya kita mau cari fraksi A organik, tinggal 1 dikurangi 1/3. Dapat 2/3 analit. Makanya di sini 2/3 hasilnya. Nah setelah itu berarti kan karena di sini fasa geraknya organik, maka tadi kalau misalkan kita ingat-ingat lagi gambaran ketika perpindahan larutan yang ada di dalam tabungnya, berarti fasa organik itu akan dikeluarkan dari tabung 0 terus dipindahkan ke tabung 1 ya. Nah berarti makanya di sini akhirnya ketika sudah dipindahkan ini dipindahkan ke sini, akhirnya si analit di fasa organik itu ada di tabung 1, analit di fasa aquos tetap di tabung 0. Ini tabung 0, ini tabung 1. Lihat gambarnya ya. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini juga sama 0, 1, 2, 3, 4. Ini juga sama 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah kemudian ditambahkan lagi ini, ditambah fasa organik. Ini fasa aquos pasti sudah ada di masing-masing tabung ya, karena dia fasa diamnya istilahnya gitu. Pasti di tabung sudah ada
fase aqueous, atau enggak ditambahkan selanjutnya juga bisa, boleh gitu ya. Yang pasti nanti yang akan dipindah-pindahkan itu adalah fase organik. Ini karena di tabung 0 sudah tidak ada fase organiknya, maka ditambahkan lagi fase organik. Kemudian dikocok lagi, baik itu di tabung 0 maupun di tabung 1 ya. Jadi tabung 0 itu tidak langsung ditinggalkan begitu saja ya, tapi karena masih ada analit di dalam sana, kita ekstraksi lagi tuh sampai analitnya di fase aqueous ini berkurang seperti itu. Nah, kemudian dikocok lagi nih baik di tabung 0 sama tabung 1. Akhirnya di tabung 0 dan tabung 1 fraksi analitnya itu jadi 1/9A di aqueous tabung 0 sama 2/9A di fase organik di tabung 0. Kok bisa jadi 1/9? Ya tinggal di istilahnya dihitung lagi gitu ya. Coba dihitung lagi ya, kalau misalkan si fraksi analitnya kan awalnya 1/3 ya. Nah berarti di sini itu, ini perhitungannya saya beri angka 2 ya. Berarti kita dapat 1/9 itu dari mana? Dari 1/3 dikali 1/3, dapat 1/9A. Kenapa dikalikan? Karena biasanya ketika proses ekstraksi gitu ya, biasanya akan merupakan 2 kali lipatnya. Makanya di sini 1/9. Kemudian ini 2/9 berarti dapat dari mana? Ya tinggal karena ini fraksi mol A-nya 1/9, berarti fraksi A di organiknya tinggal 1 dikurangi 1/9. Benar ya? 1 dikurangi, kan ini jadi 9/9 dikurangi 8/9. Enggak jadinya 2/9. Atau enggak ini pakai yang ini aja deh. Soalnya jadinya 8/9. Coba ya, ini kan ini sisanya tadinya awal 2/3 nih. Dikali 1/3 jadi 2 oh iya, berarti pakai kelipatan dari yang awal. Jadi 2/3 yang dari tabung awal ya, yang terekstraksi di awal gitu, 2/3 dikali dengan 1/3 dapat 2/9. Nah kemudian di sini, nah berarti kan nanti fase fase organik yang di sini dia dipindahkan kan ya ke istilahnya dipindahkan ke sini 2/9A, akhirnya nanti total yang di sini itu jadi 2/3 dikali dengan 2/3 gitu. Jadi kelipatannya dapat 4/9. Makanya di sini 4/9A. Ini nah 2/9 ini sama ya dari 2/3 karena kan awalnya 2/3 ya. 2/3 di sini dikalikan dengan 1/3 itu dapat 2/9. Kebayang nggak? Jadi ini perkaliannya sebenarnya yang ini ya, analit yang tersisa di fase aqueous awal untuk yang perhitungan ini dikali dengan 1/3-nya. Jadi dipangkatkan 2, makanya dapat 1/9. Nah kemudian yang bawahnya berarti dapat dari analit yang berpindah ke fase organik ya, seperti yang awal dikalikan dengan 1/3 gitu, makanya dapat 2/9. Kemudian yang ini berarti nilainya itu akan sama dengan yang ini ya, yang di bawah 2/3 dikali 1/3, makanya dapat 2/9. Nah untuk yang di fase organik di tabung 1 dapat 2/3 dikali 2/3, karena kan kalau misalkan kita hitung nantinya pakai rumus yang ini akan dapat 2/3 yang berpindah ke fase organik
Tapi karena awalnya sudah ada 2/3, akhirnya dikalikan 2/3. Makanya dapat 4/9. Jadi sebenarnya ini perhitungannya itu dari rumus ini, ya, dari rumus yang kita hitung awal tadi dikalikan dengan analit yang sudah ada di dalam tabungnya. Ini 1/3 dari hasil perhitungan dikali dengan 1/3 dari analit yang sudah ada dalam tabung. Ini juga sama, 2/3 dari hasil perhitungan, 1/3 adalah dari hasil analit yang ada di tabung. Yang awal kan, di awal kan sudah ada 1/3. Otomatis 1/3 ini dia juga berpindah kan ke fasa organik. Makanya dapat 2/9. Yang ini juga sama ya. Awalnya kan di fasa organik ada 2/3. Dikalikan dengan fraksi mol analit di fasa aqueous 1/3. Makanya jadi 2/3 dikali 1/3. Yang ini juga sama. Awalnya sudah ada 2/3 dikalikan dengan hasil perhitungan yang ini. Makanya dikali 2/3 akhirnya dapat 4/9. Kebayang nggak? Jadi ini tuh kalau saya tuliskan yang ini berlaku untuk semua perhitungan ya. Yang ini dari rumus, yang ini dari sisa analit di tabung ya. Yang ini dari perhitungan fraksi mol A di organik ya. Perhitungan. Yang ini dari sisa analit di tabung. Ini karena cara manual jadi ribet. Nanti kalian yang penting paham dulu ini untuk perhitungannya, nanti kalian bisa milih mau hitung pakai manual atau ada rumusnya. Jadi nanti ada rumusnya. Jadi jangan kaget duluan, aduh ini gimana hitungannya banyak banget gitu. Yang pakai rumus juga sama hitungannya banyak, cuma mungkin nggak akan ada yang kelewat. Kalau ini istilahnya kan ketika kita pindah-pindah tabung gitu ya, belum kelewat ke perhitungannya, repot. Tapi ini yang penting tahu dulu lah, kenapa perhitungannya bisa jadi seperti ini. Kebayang nggak sampai sini? Satu per tiganya dari mana, 2/3 dari mana? Kebayang? Halo? Saya contohkan satu lagi ya, ini. Yang selanjutnya nih. Kalau nggak paham bilang ya, biar nanti saya ulang lagi lah, nggak apa-apa. Daripada nggak ngerti kan. Nah, terus setelah itu misalkan ya, kita sekarang berpindah nih ke tabung 3. Ke tabung ketiga berarti di sini tabung 2 ya. Ke tabung 2 nih. Yang dipindahkan ke tabung 2 itu yang mana? Fasa organik, karena kan yang bergeraknya adalah fasa organik. Dari tabung 1 ya ke tabung 2. Berarti nanti si 4/9 ini dia pindah ke sini. Nah, tapi kan yang bergerak bukan cuma tabung 1 ya, tabung 0 juga sama pindah. Nah, berarti fasa organik di tabung 0 dia juga akan berpindah ke tabung 1. Gitu. Makanya nanti akhirnya 2/9-nya jadi di sini, 4/9-nya jadi di sini. Gitu. Yang fasa aqueous tetap nilainya, dia nggak berpindah. Sekarang perhitungannya gimana? Nah, sekarang kita hitung dulu misalkan yang di sini ya. Saya kasih nomor 3 nih. Nomor 3. Nah, berarti kan fraksi analit di fasa aqueous hasil dari perhitungan kan 1/3 ya. Kita tuliskan berarti di sini 1/3 dikali dengan fraksi analit yang sudah ada di dalam tabung 1/9. 1/9. Akhirnya dapat 1/27. Nah, makanya di sini hasilnya 1/27 nih. Dari situ tadi perhitungannya. Gitu. Ya. Saya gambarkan yang itu. Pindah katanya. Nah, terus yang bawahnya 2/27A. Sekarang kita hitung tadi fraksi mol analit di fasa organik itu kan 2/3 ya. Berarti
Berarti 2/3 dikali dengan analit yang ada di tabung. Ya di sini di tabung 0, 1/9 kan sisanya di aquos. Dikalikan. Dapat 2/27. Makanya di sini hasilnya 2/27. Kebayang sampai sini? Halo? Kebayang nggak? Kebayang, Bu. Oke, yang penting kalian tahu ya, yang mana ini perhitungannya apa dikali apa gitu. Nanti kan fraksi yang hasil perhitungan sama fraksi yang tersisa di tabung istilahnya gitu kan intinya. Kemudian sekarang kita hitung yang ini. Yang ini. Berarti kan kalau hasil perhitungan 1/3 dikali dengan ini 2/9. 2/9. Nah, tapi di sini dia ada pengaruh dari analit yang ada di fase organik kan ya. Soalnya di awalnya kan di sini ada yang di fase aquos sama ada yang di fase organik. Berarti nanti analit yang di fase organik juga sebenarnya bisa kan ya berpindah ke fase aquos. Makanya di sini harus ada penambahan 1/3 lagi karena kita tetap perhitungannya pakai fraksi analit ya di fase aquos dikali dengan fraksi mol analit di fase organik. Makanya ini agak lebih ribet nih kok jadi ada dua karena ada dua asal mula analitnya, bisa dari fase aquos bisa dari fase organik kayak gitu. Jadi 2/27 ditambah dengan 2/27 dapat 4/27 dapatlah 4/27 ya. Terus saya lanjutkan kemana ini tulisannya, di sinilah ya. Sekarang kita hitung yang 8/27 ya. Ini sama seperti tadi. Sumber dari analit ya berarti kan ada dari fraksi dari fase aquos, dari fase organik. Makanya nanti akhirnya jumlah fraksinya dipengaruhi oleh analit di kedua fase. Gitu. Tapi bedanya adalah pengalinya. Kalau di analit di fase aquos tadi kan pengalinya ada 1/3. Nah kalau di fase organik berarti berapa pengalinya? Analit di fase organik kalau berdasarkan rumus berapa? 2/3 ya. Jadi makanya di sini akhirnya rumusnya jadi 2/3 dikali dengan sama ini jumlah analitnya 2/9 ditambah dengan 2/3 dikali dengan 2/9. Akhirnya dapatkan 4/27 ditambah dengan 4/27 dapat 8/27. Sama 8/27. Ini juga sama. Nah, tapi bedanya ini karena analitnya cuma ada di fase organik, berarti nanti perhitungannya hanya dipengaruhi sama fase organik aja ya. Di analit di aquosnya nggak ada. Nanti kalau mau hitung yang ini tinggal 1/3 dikali dengan 4/9. Makanya dapat 4/27 gitu. Terus yang ini gimana? Nanti tinggal 2/3 karena kan analit di fase organik itu 2/3 ya fraksinya. Dikali dengan 4/9. Dapat 8/27 dapat. Terus setelah itu pindah lagi nih fase organiknya yang dari tabung 0 ke tabung 1 ke tabung 2, tabung 2 ke tabung 3. Akhirnya jadi seperti ini. Ini fase organiknya ditambahkan lagi dari luar. Murni lagi gitu keadaan. Sama perhitungannya juga kayak tadi ya. Nanti kalau misalkan cuma ada satu sisi berarti nanti misalkan analitnya di aquos aja berarti nanti pengalinya tinggal dikalikan dengan jumlah analit di fase aquos. Gitu. Kalau misalkan ada di dua sisi kayak gini berarti kayak ini. Nanti
1/3 dikali dengan analit di fase aquos ditambah dengan 1/3 dikali dengan analit di fase organik. Nanti akhirnya dapat jumlahnya. Untuk yang di fase organiknya tinggal diganti pengalinya jadi 2/3. Nah, ini kurang lebih untuk perhitungan secara manual ekstraksi crate seperti ini. Jadi berlaku kelipatannya untuk analit yang berpindah dari tabung 1 sampai nanti tabung berapa gitu. Misalkan kalian mau pakai cuma 3 tabung, nanti cuma sampai 3 gitu. Kalau kalian pakainya sampai 27 tabung, berarti nanti kalian melakukan perhitungan ini sampai 27 kali gitu. Jadi terus menerus kayak gitu. Nah, makanya pada akhirnya dikembangkanlah cara perhitungan lain. Nah, sebelum lanjut silakan kalau mau dicatat dulu. Keburu lupa nanti. Kebayangkan ini step-stepnya ya. Nanti kalau misalkan ada yang bingung harusnya kemana dulu, bilang aja. Biar saya tunjukkan. Silakan sampai jam 5 menit cukup untuk mencatat. 11.25. Cukup gak? Udah nyatet dulu aja. Cukup Bu, insya Allah. Kenapa? Insya Allah cukup Bu. Silakan. Kalau ada yang bingung langsung tanya ya. Kalau dibekal ke rumah baru nyatet terus nanti bingung ini kemana dulu lupa. Nanyanya sekarang aja kalau misalkan ada yang bingung.
Sudah? Belum, Bu. Oh belum, oke silakan. Saya sudah, Bu. Yang lainnya udah? Sudah, Bu. Oke. Saya sambil makan kue ya isi. Kebetulan kemarin saya kena mah, jadinya tidak boleh telat makan. Mohon maaf kalau sambil ngunyah-ngunyah. Iya, Bu. Nah ini, oke. Nah ini kalian bisa lihat sebenarnya di buku Harvey ya. Linknya masih ada kan ya? Link untuk buku yang webnya. Silakan dilihat di situ. Ada sebenarnya pembahasan mengenai ekstraksi crate ya. Nah tapi kalau di buku Harvey itu dia sebatas hanya menggunakan 4 tabung ya. Jadi tabung 0, tabung 1, 2, dan 3 gitu. Jadi tidak lebih dari itu. Nah ini kalau di sini dia menjelaskannya kalau yang putih ini adalah sebentar.
Yang atas itu katanya mobile, fasa mobilenya atau fasa gerak. Yang bawah ini fasa diamnya. Nah, kalau yang UO itu dia disebut dia nggak dijelasin fasa organik atau fasa aqueousnya. Ya, anggap aja misalkan yang UO ini adalah fasa itu ya, fasa organiknya, karena kan dia fasa geraknya. Kita samakan dengan yang tadi kita bahas. Ini fasa organik di tabung 0. Nah, ini fasa yang LO ini, ya. Ini kan UO, ini LO. LO ini adalah fasa aqueous di tabung 0. Nah, ini berarti ketika proses kan proses ekstraksi ya. Kemudian kan tadi kalau setelah selesai ekstraksi di tabung 0 berarti fasa gerak yang ada di tabung 0 itu atau si UO ini dia ditransfer ke tabung 1 ya. Nah, di sini tuh dilihat ditransfer, akhirnya si fasa organiknya dimasukkan kembali yang masih fresh. Fasa baru katanya. Kemudian yang di tabung kedua fasa airnya juga sama, baru ya. Jadi bukan fasa air yang ada di tabung 0. Tabung 1 fasa yang barunya adalah fasa aqueous. Terus seperti itu ya, tahapannya sama seperti yang tadi sampai akhirnya dapat analit di tiap tabung. Nah, ini sudah ada rumusnya nih. Kalau di tabung 0 katanya ya, setelah proses ekstraksi itu analitnya itu maka jumlahnya itu adalah 0 ditambah dengan Q pangkat 3. Kenapa 0? Karena di sini di fasa geraknya dia analitnya 0 ya. Makanya di sini. Pokoknya jadi analitnya itu adalah jumlah analit di fasa gerak sama jumlah analit di fasa aqueous dijumlahkan. Hanya dapat Q3. Kemudian di tabung 1 berarti PQ pangkat 2 ditambah dengan 2 PQ kuadrat. Kelihatan kan ini? PQ ditambah 2 PQ kuadrat. PQ-nya ini PQ kuadratnya ini adalah analit di fasa organik ya. Yang 2 PQ kuadratnya ini adalah analit di fasa air gitu. Dan seterusnya sampai tabung 3. Nah, P dan Q ini adalah mewakili fraksi analit ya. Fraksi analit di dalam tiap fasa. Nah, ini kalau misalkan mau mudahnya tadi perhitungan yang tadi kita panjang itu sebenarnya bisa langsung dicari dengan rumus ini. Jadi misalkan nah P-nya ini adalah fraksi A di fasa organik. Kalau Q-nya ini adalah fraksi A di fasa aqueous atau air. Jadi kalian bisa pakai rumus yang ini. Selain pakai rumus yang tadi. Nah, tapi kalau pakai rumus ini dia terbatas hanya untuk 4 buah tabung. Gitu, dari tabung 0 sampai tabung 3. Kalau tabungnya lebih dari itu kita nggak bisa pakai rumusnya. Gitu, karena udah nggak ada lagi kan ya rumusnya. Gitu. Karena di sini yang disediakan cuma sampai tabung 3. Kayak gitu. Nah, gimana caranya untuk menghitung fraksi analit di ekstraksi Craig ketika tabungnya lebih dari 3. Tabungnya lebih dari 4. Ini kan ada tabung 0 sampai 3. Gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menggunakan segitiga Pascal. Gitu. Karena biasanya kalau kita menghitung satu persatu kan susah ya. Makanya bisa digunakan segitiga Pascal sebagai solusi. Gitu. Misal yang satu ini berarti tabung 0-nya
tabung 0 ya. Terus ini tabung yang ini berarti tabung 1, yang ini tabung 2, ini tabung 3 dan seterusnya sampai tabung yang kalian inginkan sampai 100 itu bisa aja. Tinggal kalian ya pusingnya bikin segitiga paskalnya palingannya. Nah, karena ternyata pakai segitiga Pascal juga masih ribet ya, makanya ada lagi nih perhitungan yang lebih mudah, ada yaitu dengan menggunakan faktorial. Jadi ini perkembangannya jedanya nggak dalam 1 tahun langsung pakai cara segitiga Pascal, pakai faktorial, enggak ya. Jadi ini melalui beberapa tahap penelitian dulu baru ditemukan bisa pakai segitiga Pascal. Ternyata lebih mudah lagi pakai faktorial seperti itu. Jadi ini sampai pada akhirnya menemukan cara menghitung dengan persamaan faktorial ini panjang ya jalannya. Gitu. Karena kan kalau kita ekstraksinya sampai ratusan ribuan, repot juga bikin segitiga Pascal sampai ratusan ribuan. Makanya adalah yang namanya menghitung menggunakan cara persamaan faktorial. Ini yang mudahnya itu menggunakan ini ya perhitungan. Dia akan lebih sederhana perhitungannya dibandingkan tadi dengan cara manual sama cara yang segitiga Pascal. Kalian tinggal ingat aja rumusnya ya. Jadi faktorial dari Rn, R-nya itu adalah tabung keberapa gitu ya, misalkan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. 1, 2 dst gitu ya. N-nya ini langkah. Jadi langkah ekstraksinya berapa kali misalkan ya. Misalkan berarti kalau dari tabung 0 ke tabung 3 berarti kan ada 4 langkah ya. Jadi dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Nah, tinggal sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, X organik sama X aqueousnya dapat dari mana? Dari rumus yang ini ya, balik lagi ke sini. Jadi X aqueous ini nyarinya tadi ya rumus yang V aqueous dibagi dengan D dikali dengan V organik ditambah dengan V aqueous. Kemudian kalau nyari X organik kan selama ini kita rumusnya pakai X aqueous doang atau fraksi dari aqueous saja. Bisa menggunakan tadi 1 dikurangi fraksi aqueousnya atau kalian bisa juga pakai rumus ini. Jadi tinggal D dikali dengan V organik dibagi dengan D dikali V organik ditambah dengan V aqueous. Kalian bisa pilih ya, mau langsung 1 dikurangi dengan fraksi aqueous atau menggunakan rumus ini. Pakai rumus ini harus dilakukan ketika kita nggak punya data fraksi aqueousnya. Jadi mau nggak mau kalian harus pakai rumus. Tapi kalau misalkan kalian punya data aqueousnya, fraksi aqueousnya ya tinggal cari itunya aja X organik aja jadi 1 minus fraksi aqueous. Jadi rumus ini diingat ya, jangan sampai lupa. Karena dia dasar untuk menghitung ini jumlah fraksi pada ekstraksi Craig. Ini tinggal dipangkatkan R ya. Yang fraksi aqueousnya tinggal N dipangkat di fraksi aqueous pangkat N dikurang R. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya silahkan kalau mau dicatat dulu. Jadi habis ini kita langsung masuk ke latihan soal. Dari saya tidak ada, Bu. Kenapa? Dari saya tidak ada pertanyaan, Bu. Belum ada, Bu. Siap. Ini kalau rumus bisa di screenshot mungkin ya. Kita langsung masuk ke latihan soal. Nah, di sini katanya
Makanya ekstraksi crate itu dilakukan sebanyak 3 langkah. Tadi kalau langkah R atau N? N, Bu. N ya, betul. N-nya itu 3 katanya. Dengan D analit A dan B berturut-turut adalah D yang A-nya itu 5, B-nya itu 0,5. Hitunglah fraksi analit A dan B pada tabung kedua katanya gitu. Berarti ini yang ditanya adalah R-nya itu sama dengan 2. Ini kita tinggal cari aja. Ini berarti kita tinggal cari fraksi analitnya dulu ya. Fraksi analit di aquos. Kita mulai dari A dulu ya. Berarti kan V aquos dibagi dengan D V organik ditambah V aquos. Ini datanya kalau ekstraksi crate dia V aquosnya pasti sama dengan V organik ya. Lupa saya. Ya, dilanjutkan. Berarti ini kan bisa kita coret ya V aquos dan V organiknya. Jadi 1 per, nah tinggal dimasukkan D-nya untuk analit A itu adalah 5. 5 dikali 1 ditambah 1. Berarti fraksi A di aquos adalah 1 per 6. Berarti fraksi A di organiknya ya tinggal 1 dikurangi 1/6. Atau kalian kalau misalkan penasaran mau pakai rumus boleh dihitung. Ini berarti berapa? 5/6 ya? Iya enggak? Ya 5/6 ya, betul. 1 itu kan 6/6 dikurangi 1/6 jadi 5/6. Nah ini kalian boleh pilih ya. Mau pakai pecahan atau mau pakai apa itu desimal. Ini kalau di desimal kan berapa nih 1 dibagi 6? Berapa 1 bagi 6? Coba dibantu. Saya nggak bisa buat. 0,116. 17. 168 167. 666. 666 berarti 167 ya. 3 angka di belakang koma, jangan lupa pembulatan ya. 5/6 berapa nih? 0,83. Karena di sini 3 angka di belakang koma saya samakan. Nah, dan dapat fraksi A di aquos sama fraksi A di organiknya. Tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi. F berarti kan R, N kan ya. R, N sama dengan N faktorial kemudian N min R faktorial dikali dengan R faktorial dikali dengan X aquos. X aquos pangkat R ya dikali dengan X organik pangkat XA organik pangkat N min R. Tinggal kita masukkan F 2,3 N-nya 3 faktorial dibagi dengan 3 min 2 faktorial dikali dengan R-nya itu 2 faktorial. Mungkin ini 0,167 pangkat R ya, pangkat 2
dikali dengan 0,833 pangkat N min R 3 kurang 2. 3, ini 2 pangkat 1. Ini ingat pelajaran matematik ya yang faktorial. 3 faktorial itu kan bisa sama dengan 2 faktorial dikali dengan 3 ya. Biar kita bisa coret faktorial. Ingat lagi ini matematik. 1 faktorial, 2 faktorial. Ini bisa dicoret. 1 faktorial kan 1 ya, berarti 3 per 1. Ini 0,167 pangkat 2 berapa nih? Yuk dibantu. Itu. Ini kebalik kan? X aku. Tuh kebalik kan? Ini organik. Ini aquos. Nah, kan? Ya, sip. Berapa 0,167 pangkat 2? 0,027889 Bu. 3 angka di belakang koma coba. 0, berarti berapa? 027. 27 berapa? 0,027. Oh, 889. Tapi kalau 3 belakang koma 0,027 Bu. 0,027. 0 1 aja. Iya. Nah, Lebihan tadi. iya. Oke, terima kasih. 0,833 pangkat 1 kan ini 3 min 2. Berarti 0,833. Nah, tinggal dikaliin. Hasilnya berapa? Ini kan faktorial 1 sama dengan 1 ya. Berarti 3 dikali dengan 0,027 dikali dengan 0,833. Berarti berapa fraksi analitik? 0,022 Bu. 0,022. Oke. Sip ya. Ininya kebaliknya nih. X organik. Nah, kan kebalik jadinya saya. Sorry kebalik nih. Karena tadi kebalik ininya. Jadi angkanya juga kebalik. Maaf nih, hitung ulang ya. Jadi saya salah nulis rumus jadi kebalik. Ini harusnya 0,613, ini 0,833, yang ini 0,167. Nah, coba dihitung ulang berapa nih? ,677 Bu. 0,677 berarti 678 ya. Ini 0,167 karena pangkat 1, hasil akhirnya berapa? ,113. 0,113. Sudah dikalikan 3? Ini ada Belum, 3 nih di sini. Belum. Oke, kalikan 3. ,339 berarti ya? Iya Bu. Fraksi A pada saat ditabung kedua ya, adalah 0,339. Ini untuk fraksi A-nya. Untuk fraksi B-nya ini catat dulu. Nanti fraksi B-nya di halaman selanjutnya.
Oh iya, sambil kalian nyatet, sambil saya mau nanya. Saya itu waktu ngasih tugas, sampai yang ini enggak sih? Sorry, pindah dulu. Sampai ini enggak saya ngasih tugasnya? Yang kemarin harus dikumpulkan. Iya Bu, sampai situ. Sampai sini ya? Oke. Atau yang di kelas sebelah ya yang saya nggak sampai situ, lupa saya. Iya. Ini sudah? Kenapa ya? Belum ya? Oke, silakan. Sudah? Dari saya sudah, Bu. Yang lainnya gimana? Kalau saya sudah, Bu. Kalau ada yang ketinggalan, kabarin. Screenshot dulu. Nah, sekarang kita pindah ke analit B ya. Nah, kalau analit B tadi D-nya itu adalah 0,5. Nah, seharusnya logikanya kalau D-nya lebih kecil, maka nanti fraksi yang terekstraknya itu kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Lebih Besar kecil. atau lebih kecil? Harusnya lebih kecil ya. Betul. Jadi karena nilai D-nya dia lebih kecil, seharusnya gitu ya. Nanti fraksi yang terekstraknya itu adalah angkanya, nilainya harus lebih kecil dari yang A tadi. Gitu. Sekarang kita buktikan benar atau tidak. Gitu ya. Kita hitung dulu fraksi B di aquosnya. Perhatikan di aquos dibagi dengan V aquos aquos. Ini kan dicoret-coret tinggal 1/0,5 ditambah 1. 1/1,5. 1/1,5 ini berapa? 1 dibagi 1,5. Kita pakai desimal aja kayaknya. 1 dibagi 1,5. 0,667. 0,667. Berarti fraksi B di organiknya tinggal 1 dikurangi 0,667. Itu berapa? 0,33 ya? 3 ya. Bersama-sama 3 angka di belakang. Nah, tinggal dihitung. 3,23 berarti 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Ini rumusnya diingat-ingat lagi ya. Yang tadi enggak saya tulis ulang. Kemudian X di organiknya itu 0,33 pangkat 2 ya. Terus 0,667 pangkat 3 min 2. Ini sama berarti 2 faktorial 3, 1 faktorial, 2 faktorial. Coba ini 0,33 pangkat 2 berapa? 0,999. Enggak juga ya. Coba dikalikan. Berapa ini? 0,110 Bu. 0,110. Ininya 0,667 tetap ya.
Sekarang berarti 3 dikali 0,110 dikali dengan 0,667 berapa? 0,220, Bu. 0,220. Terbukti ya, ini kan tadi hasilnya 0,339. Yang fraksi B ini dia hasilnya 0,220, lebih kecil karena D-nya juga lebih kecil. Seperti itu. Terbukti hipotesisnya bahwa ketika nilai D-nya lebih kecil, maka fraksi analit yang terekstraknya juga sama, lebih kecil. Berbanding lurus. Catat. Sudah? Bisa dilanjut? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum saya lanjutkan? Dari cara menghitungnya. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau semisal di soal itu terterannya KD, bagaimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Sama aja. Kan D, nilai D sama KD itu sama aja. Terima Yang kasih, Bu. membedakan itu adanya reaksi atau enggak kan ya. Fraksinya yang dihasilkan sama atau enggak. Jadi kalau misalkan yang diketahuinya nilai KD, tinggal diubah aja nilai D di sini jadi nilai KD. Tidak usah pusing. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Aman ya? Oke, saya lanjutkan. Sebenarnya sudah habis nih materinya, ini saya tugaskan ya. Tugas. Ada 30 langkah nih, agak panjang tapi tetap aja cuma pakai apa itu namanya? Apa itu? Rumus yang tadi. Cuma bedanya ini mungkin langkahnya agak lebih banyak ya. Ada 30 langkah. Kemudian tabungnya tuh ditanyakannya fraksi analit di tabung kelima 10, 15, 20, 25 sampai 30. Untuk D-nya masih sama masih pakai yang D 5 sama 0,5. Paling nanti agak bervariasinya itu ketika kalian menghitung faktorialnya aja. Yang penting kalian paham lah ya tadi sifatnya tadi biar tinggal dicoret-coret aja faktorial. Ini silahkan nanti saya sediakan tempat mengumpulkannya biasa ya. Mengumpulkan di course. Nah, ini misal jika yang bergeraknya ternyata fase aquos, sama aja sebenarnya. Ya, nah paling bedanya di sini. Tadi kan kalau kita pakai fasa geraknya yang organik. Ketika fasanya organik, yang bergeraknya, coba kita balik lagi ya. Nah, ketika fasa geraknya, fasa gerak organik, fasa diamnya aquos. Ini fasa geraknya di sini yang dipangkatkan dengan R.
fasa diamnya si aquos dipangkatkan dengan N-R. Nah, kalau misalkan ternyata yang fasa geraknya aquos, ya berarti di sini fasa geraknya yang dipangkatkan dengan R, fasa organiknya yang dipangkatkan dengan N-R. Bedanya di sini aja sih. Kalau beda fasa gerak. Kalau tadi kan yang fasa geraknya organik, yang ini fasa geraknya aquos. Bedanya di sini. Tapi untuk perhitungan faktorialnya sama. Ya. Cuma beda di sininya aja yang dipangkatkan. Nah, bagaimana fraksi pada tabung ke-10 pada ekstraksi ke-20? Sama aja ya sebenarnya. Pakai pendekatan faktorial. Tinggal diubah ya. Si R-nya jadi 10, N-nya jadi 20. Itu berarti nanti kan N-nya 10 faktorial dibagi dengan 10 faktorial. 20 faktorial dibagi dengan 10 dikurang 10 faktorial dikali dengan R ya, dikali dengan 10 faktorial. P ini kan tadi ya, ketika P ini adalah fasa gerak, Q-nya adalah fasa diam. Jadi disesuaikan, kalau fasa geraknya itu fasa organik berarti fraksi organik yang P-nya. Kalau fasa geraknya aquos kayak yang ini berarti fraksi yang dipangkatkan R-nya adalah fraksi aquos. Disesuaikan aja. Nah, berarti ini cara hitungnya ya sambil petunjuk juga untuk kalian mengerjakan soal. Berarti kan tinggal kita ini 20 faktorial sama dengan 10 faktorial dikali dengan 10 faktorial. Kan kalau faktorial ini kalau kalian mau langsung hitung pakai kalkulator bisa gitu ya, mau kalian kotret juga bisa ya. Jadi ini kalau 20 faktorial itu kita bisa jabarkan jadi 10 faktorial, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sampai 20 ya. Ini kalau nggak ngitung pakai kalkulator, berarti kalian harus buat seperti ini. 10 faktorial dikali 10 faktorial. Ini bisa dicoret. Nah, permasalahannya tinggal yang ini. Ya, mau nggak mau kalian harus hitung manual gitu ya. Berarti 11 kali 12 kali 13 sampai kali 20 dibagi dengan hasil dari 10 faktorial. Berarti kan kalau 10 faktorial itu 1 dikali 2 dikali 3 sampai dikali dengan 10. Makanya ya kalau mau hemat waktu langsung aja hitung pakai kalkulator. Di kalkulator kan ada ya pilihan untuk menghitung faktorial 10. Ada biasanya tombolnya yang ada N tanda seru atau enggak tanda seru aja kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada N-nya sih. Jadi nanti kalian pencet 10 tinggal pencet yang angka faktor tombol faktorialnya nanti dapat hasilnya berapa. Sekarang coba di kalkulator. Atau di kalkulator saintifik HP ada nggak ya? Kali ada yang punya kalkulator. Ini kan kalkulator di HP juga bisa dalam mode saintifik ya. Tidak ada ternyata. Oh ada nih X faktorial, X tanda seru. Saya share screen ya. Ini masih ada nggak bahasannya? Kebetulan saya tidak bawa kalkulator, jadinya terlihat layarnya. Kalkulator. Kalian tinggal pilih mode saintifiknya. Terus di sini cari nih, ada yang X tanda seru. Misalkan 10 faktorial. Tuh langsung dapat angkanya berapa? 3.628.800. Tinggal kalian hitung aja ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum diakhiri saya mau kasih lihat.
Nanti saya share aja biar kalian juga bisa coba. Nah, kalau misalkan sebenarnya ini bisa ya untuk ekstraksi crate gitu. Dari hasil perhitungan fraksi-fraksinya itu kalian bisa buat tabel seperti ini. Jadi nanti dari hasil perhitungan yang kalian lakukan ya, dari yang tadi F dalam kurung R, N gitu ya, nyari fraksi itu kalian bisa buat yang namanya diagram ekstraksi. Jadi ini untuk si zat terlarut A, analit A yang warna putih, analit B yang warna hitam. Jadi nanti dari hasil ekstraksi berulang yang tadi akan dihasilkan grafik ini. Ini fraction of solutnya atau zat terlarutnya. Dari mulai tabung 0 sampai tabung 30. Dia pakai 30 tabung. Nah, di tiap tabung itu jumlah dari analitnya pasti berbeda-beda. Gitu. Jadi dia bergantung pada proses ekstraksi yang terjadi di tabungnya. Jadi makanya tuh ada yang 0, ada yang banyak gitu ya sampai 0,16, ada yang sampai 0,2, tergantung pada nilai D tadi sama tabung keberapanya. Jadi kalian dapat tabel ini. Nah, kok bisa dapat tabel ini? Ini PR ini nggak usah dikerjain, yang dikerjain yang tadi aja. Karena sama aja. Cuma beda nilai KD aja. Ini dia pakai KD, kalau pakai D ya tinggal kalau pakai KD ya tinggal diganti aja nilainya. Nah, saya mau ngejelasin kenapa tadi bisa sampai dapat grafik yang naik turun seperti tadi ya. Nah, ini kalau misalkan saya ambilnya masih kayak tadi ya. D-nya untuk A itu 5, B-nya 0,5. Ini dia pakai 30 tabung. Misal kita mulai ekstraksi. Berarti kan setelah selesai ekstraksi, larutan fasa geraknya dipindahkan ke tabung sebelah. Dapat tuh grafiknya. Mulai lagi ekstraksi. Transfer lagi larutannya, dapat lagi fraksi dari zat terlarutnya. Ini sebenarnya menggambarkan juga kalau tadi kalian ngitung manual gitu ya, dapat hitungan manual itu dari dapat tabel ini dari hitungan manual tadi, dari yang rumus juga bisa. Tapi kurang lebih kan kalau hitungan manual ketahuan ya ketika zatnya pindah gitu, ketika zatnya berkurang bertambah gitu, jadi kelihatan. Ini sampai saya teruskan ya, sampai banyak kan terus berubah tuh grafik. Sampai akhirnya nanti didapatkan grafik yang sama persis tadi kayak gunung gitu ya. Untuk analita dia membentuk dapat ini. Nah, setiap proses transfer pasti tabung yang ditinggalkan itu dia fraksi molnya terus berkurang gitu. Karena apa? Karena kan analitnya terus dipindahkan ke tabung selanjutnya. Diekstraksi, dipindahkan lagi, ekstraksi, pindahkan lagi. Sampai akhirnya di tabung 0 itu dia analitnya 0 seperti itu. Jadi nanti yang terisi analit itu biasanya tabung-tabung yang di tengah. Ini kayak gini kan, ini tabung 0-nya dia udah mulai 0. Yang tabung 1 juga tinggal dikit sisanya. Nah, yang banyak mengandung analit itu ternyata yang tabung 4. Terus ya untuk yang analit A ya, ini analit B banyaknya di tabung 4. Analit A dia banyaknya di tabung 10. Sampai nanti kalian mau transfer berapa kali ketahuan tuh. Tabung yang jumlah analitnya lebih banyak itu di tabung berapa. Sampai akhirnya nanti di tabung 0-nya udah nggak ada sama sekali analit tersisa. Sebenarnya kan tujuan ekstraksinya seperti itu. Jadi gimana caranya analitnya berpindah dari yang tabung awal ke tempat lain. Kurang lebih untuk mendapatkan grafik yang ini seperti itu. Jadi dari proses perhitungan, baik yang mau yang fraksi mau menggunakan faktorial ataupun yang secara manual. Ya, materi ekstraksi sudah habis ya, ditutup dengan ekstraksi crate. Ini kalau kalian mau mengerjakan boleh ya.
Kalau tidak juga nggak apa-apa, karena nggak perlu dikumpulkan yang tadi. Soalnya ini sudah cukup banyak ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen ya kerjain. Nah ini ditanyanya tuh pakai metode tabel, Pascal, sama faktorial. Itu lebih banyak kerjaan. Kalau tadi saya menugaskan hanya begitu. Berakhir materi mengenai ekstraksi. Minggu depan kita masuk ke materi kromatografi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, izin bertanya. Silakan. Berarti untuk tugas hanya satu ya, Bu? Ya, hanya satu. Terus minggu depan ada kuis ya. Kuis ekstraksi. Kuisnya saya buka dari Senin pagi sampai Senin malam. Jadi cuma sehari. Minggu depan aja kuisnya, sekarang kalian belajar dulu aja. Baik Ibu, terima kasih. Tolong ingatkan ya, barangkali nanti saya lupa. Pokoknya minggu depan kuis dari Senin pagi sampai Senin malam. Nanti saya usahakan kuisnya barengan sama yang kelas sebelah biar nggak contek-contekan ya. Jadi kuisnya sama barengan di sehari Senin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Bu. Oke, kalau tidak ada saya tutup perkuliahannya. Silakan dicerna lagi yang tadi dijelaskan. Minggu depan kita sudah pindah materi. Itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.